Iman adalah mutiara di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Uhiyyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam, tahiyyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kehadiratnya, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, kita juga bermohon dan berdoa kepada Allah agar selawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pekan sebelumnya kita membahas tentang arba'atun minas sa'adah, 4 hal yang bisa menjadi alat ukur tentang kebahagiaan. Waktu itu kita sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa arba'atun minas sa'adah itu yang pertama al-mar'atus salihah, pasangan istri yang soleh. Kemudian yang kedua al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang atau yang luas. Kemudian yang ketiga al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Dan yang keempat al-markabul hani, kendaraan alat transportasi yang nyaman. Kalau kita dalami hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini, yang juga ditashih oleh Hasan Albani, maka sebenarnya 2 hal untuk meraih kebahagiaan itu bisa kita usahakan secara personal atau mandiri. Mencari istri atau pasangan yang soleh, tidak perlu bantuan orang lain. Atau kalau seandainya perlu bantuan orang lain, mungkin yang akan membantu itu adalah orang tua atau keluarga dekat kita. Tapi aslinya mencari pasangan itu bisa kita urus sendiri. Tidak perlu intervensi pemerintah. Mengusahakan tetangga yang soleh, tempat tinggal yang nyaman atau kondusif, itu bisa kita urus sendiri. Tidak perlu support bantuan orang lain secara serius atau intervensi pemerintah. Tetapi berbicara tentang al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Berbicara tentang al-markabul hani, alat transportasi yang nyaman, yang terjangkau oleh kita, itu tidak bisa dengan urusan masing-masing. Perlu ada kebijakan, perlu ada intervensi. Dan kebijakan atau intervensi itu couplingnya adalah pemerintah. Oleh karenanya dalam agama kita, kewajiban untuk tunduk patuh kepada pemerintah yang sah, hukumnya sama dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah untuk mentaati Allah. Kita disuruh oleh Allah untuk mentaati Rasulnya, berpedoman kepada Al-Quran atau hadis. Sebagaimana kita juga disuruh untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuhlah kepada perintah Allah, tunduk dan patuh taatlah kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tunduk dan patuhlah kepada pemimpin di antara kalian. Maka Bapak Ibu, cerita tentang pemilu, cerita tentang pilkada, cerita tentang pileg, bagi orang beriman bukan urusan demokrasi semata. Bagi orang beriman, ini urusannya adalah wilayah yang masuk ke dalam pembahasan ibadah yang berintikan ketaatan. Dan posisinya disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpin itu seperti taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam kajian fikih,
menjadi wajib hukumnya, walaupun terjadi perbedaan antara ulama apakah wajibnya fardu ain atau fardu kifayah, tapi para ulama sepakat wajib hukumnya memilih pemimpin. Ini juga didasarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat sederhana yang ceritanya sebenarnya bukan urusan pemerintahan atau negara semata, tapi hanya sekedar dalam perjalanan. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, "Idza kuntum fi safarin," kalau kalian dalam perjalanan, wa antum mustalasah, dan kalian ada bertiga, falyu'ammir ahadukum, maka pilihlah satu di antara tiga itu menjadi leader, menjadi pemimpin. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi sekedar melakukan perjalanan saja, tapi ada tiga orang dengan niat tujuan yang sama, maka pastikan harus ada satu yang ditunjuk sebagai leader, sebagai pemimpin. Maka hadis ini juga memperkuat bahwa urusan memilih pemerintahan, urusan memilih pemimpin, urusan memilih kepala negara bukan masalah urusan demokrasi semata. Bukan urusan kita karena kita tinggal di Indonesia, lalu karena kita menganut sistem demokrasi, maka sekali 5 tahun kita ada pilkada, ada pileg. Tidak. Dia berkaitan dengan iman. Dan ternyata untuk urusan pribadi kita, karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, dua hal bisa kita selesaikan sendiri, tapi dua hal berikutnya perlu intervensi kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah itu adalah mereka yang adil, mereka yang amanah, yang berpihak kepada rakyat, mereka bisa mengintervensi, harga-harga bisa menjadi murah. Maka secara langsung atau tidak akan berimbas pada kebutuhan kita sebagai masyarakat atau personal. Sebagaimana juga misalnya kita ingin mendapatkan kebahagiaan seperti yang dikatakan Rasul, kebahagiaan itu juga bisa kita dapatkan dengan kendaraan yang nyaman, bukan kendaraan yang mewah, tapi yang nyaman. Yang nyaman itu sederhananya walaupun harganya murah tapi nggak rusak-rusak, itu menyamankan kita. Tapi kalau kendaraan itu mahal atau mewah tapi sering rusak, dia menimbulkan masalah. Nah, harga kendaraan bisa mahal atau bisa murah, perlu intervensi atau kebijakan pemerintah. Maka Bapak Ibu, sekali lagi bercerita membahas tentang kepemimpinan dan pemahaman orang-orang beriman bukan persoalan sederhana. Dia bagian dari bukti ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagian dari usaha kita untuk bisa mendapatkan meraih kebahagiaan. Karena 4 indikator kebahagiaan, ternyata hanya 2 yang bisa kita lakukan, kita dapatkan atau kita raih secara personal. Tapi 2 berikutnya perlu intervensi atau kebijakan. Dan itu sebenarnya sudah kita rasakan. Ketika pemerintah tidak memainkan perannya, misalnya ketika akan masuk bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, harga naik. Kalau tidak diintervensi oleh pemerintah, maka pasti kita yang akan menjerit. Tapi dengan adanya pemerintah, dia punya kewenangan, dia punya power, dia gunakan kewenangan itu untuk berpihak kepada rakyat, harga bisa dikendalikan. Oleh karenanya, para ulama yang memahami tentang fikih siyasah, fikih politik, mengatakan bahwa andai misalnya satu waktu dalam kita berbangsa atau bernegara ini, pemerintah melakukan kezaliman-kezaliman yang luar biasa, ada itu yang terjadi misalnya, seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Kenapa? Karena keberadaan pemerintah itu penting dan strategis. Walaupun mereka berbuat zalim, itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintah sama sekali. Kenapa? Karena ketika tidak ada pemerintah, yang akan terjadi adalah chaos, kekacauan. Kalau ada pemerintah yang zalim, maka kezalimannya menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum 17 April harus kita gunakan semaksimal mungkin, memilih calon-calon pemimpin tingkat kota, provinsi, dan pusat, bahkan untuk presiden dan wakil presiden, memilih mereka yang berpihak kepada umat, berpihak kepada agama, berpihak kepada rakyat. Kenapa? Karena ini bukan urusan demokrasi semata. Ini bagian dari ajaran agama kita yang mesti kita jalankan, dan ketika kita menjalankannya bukan sekedar untuk meraih kebahagiaan dunia, tapi juga berujung dengan pahala insya Allah.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.